Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman Aksi? Seperti biasa ya, saya selalu mendoakan kalian sehat, rezekinya lancar, dan yang terpenting berkah. Oke, teman-teman Aksi, ketemu lagi. Di video sebelumnya kita sudah membahas plugin-plugin apa saja yang seharusnya diinstal atau yang prioritas diinstal saat kita sudah menginstal WordPress. Kalau sebelumnya saya sudah sharing plugin-plugin apa saja yang plugin prioritas yang harus kita install di WordPress kita untuk membuat website ya. Baik itu website jualan, website promosi atau website referensi gitu ya. Dan kali ini saya akan membahas tentang salah satu plugin yang penting ya untuk mendesain website kita, yaitu plugin Elementor. Nah, di sini ya. Ini plugin Elementor. Di sini saya sudah menginstal plugin Elementor. Kalau nanti belum kalian baru ya tinggal diinstal ya, plugin tambah baru, cari aja Elementor seperti itu. Dan saran dari saya sebelum kita mendesain website kita dengan Elementor, tentunya kita juga harus memilih tema apa yang akan kita gunakan untuk website kita. Saran dari saya adalah untuk tema yang SEO friendly itu sebenarnya banyak, cuman yang saya pribadi pakai itu adalah tema Color Make ya. Coba kita lihat tema saya. Nah, di sini ya lihat. Di sini saya ada beberapa pilihan tema, cuman di sini saya memilih Color Make karena ini SEO friendly dan juga enak didesain gitu. Nanti tinggal kalian pilih aja, kalian download dulu tema yang gratis ini. Tapi bisa juga kalau ingin di-pro-kan atau berbayar lebih lengkap lagi nanti fiturnya ya teman-teman. Tapi nanti kalian bisa cari sendiri ya, kira-kira tema apa aja yang kira-kira cocok untuk kalian. Tapi saran saya kalau bisa temanya yang nilai SEO-nya tinggi gitu ya. Misalkan saya ingin tambahkan tema baru. Nah, di sini nanti ada banyak tema, itu kan. Cari aja nanti color make, tulisannya seperti ini kan tadi, seperti itu, color make. Nah, kebetulan saya sudah install, saya sudah pakai gitu. Itu bagaimana cara tahu tema ini SEO friendly atau tidak? Kita langsung ini aja, kita perhatiin jauh. Coba nih, misalkan ada tema ini nih, tema Astra, kita perhatiin jauh. Nah, di sini kan ada nih penjelasannya, ratingnya 5000 rating. Di sini ada penjelasannya seperti itu. Coba kita lihat ini tadi tema Astra. Kalau misalkan tema Color Make tadi, nah coba kita perhatiin jauh. Nah, ini tadi kan mirip-mirip tampilan website saya ya. SEO optimize translation and RTL ready. Pokoknya seperti itu. Nah, ini tema yang saya gunakan memang tema ini, Color Make.
Nah, ini udah saya download, ini yang saya pakai. Tampilannya seperti ini. Sebenarnya kalian bisa lebih bisa lebih bagus dalam mendesain website kalian nanti dengan tema ColorMake dan juga bantuan Elementor ya, seperti itu. Ini jujur saja ini saya apa adanya, tapi ya so far so good ya, karena apa, saya kan memang ini website saya ini website hanya sekedar website marketing aja, yang orang itu nggak ngelihat, nggak terlalu penting gitu untuk tampilan ya. Yang penting ada nomor kontak, ada yang bisa dihubungi gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian mau benar-benar profesional, yang mungkin pangsa pasarnya, segmentasinya itu kalangan-kalangan perusahaan, misalkan kalian jual produk ya, atau jual jasa perusahaan besar, atau kalangan-kalangan yang sudah elit gitu ya, ya saya sarankan ya tampilannya juga seprofesional mungkin. Kalau ini saya memang saya segmentasi saya itu lebih ke perseorangan, artinya customer saya ini biasanya rumah-rumah pribadi. Ya memang ada sih beberapa pabrik yang menghubungi saya gitu kan, tapi kebanyakan rumah-rumah pribadi, ada juga gudang-gudang. Ya artinya apa, sampai saat ini ya saya sudah membuktikan gitu ya, untuk tema dan desain website sederhana ini aja saya sudah membuktikan hasilnya gitu, seperti itu. Kalau kalian nanti lebih mengulik lagi akan lebih bagus lagi gitu, apalagi kalau pakai yang berbayar, yang pro, seperti itu ya. Oke, langsung saja kita bahas fungsi Elementor di sini. Fungsi Elementor itu pertama, dia untuk desain yang lebih improvisasi gitu. Jadi kita bisa mendesain website bukan sekedar bawaan tema, yang mungkin kalau bawaan tema hanya sekedar segitu aja gitu ya, artinya sudah ditentukan. Tapi untuk elemen yang kita memakai Elementor, kita akan mudah untuk mendesain lebih bagus, artinya desainnya lebih lengkap dengan memakai Elementor ini. Ketika kita sudah menginstal, nanti tinggal kita buat page atau halaman-halaman kita dengan Elementor, seperti itu. Untuk artikel bisa juga dengan Elementor, tapi karena artikel itu kita butuhnya kecepatan, artinya gimana? Dalam sehari kita bisa posting 2, 3 atau bahkan sampai beberapa artikel. Kalau kita memakai Elementor, itu akan sedikit lama walaupun tampilannya bagus. Sedangkan inti dari website itu adalah page, bukan artikel ya, bukan postingan artikel, tapi pages itu ini page beranda saya, ini page jasa saya. Nah, sedangkan artikel itu di sini, ya kan? Ini saya adsense kan. Artikel itu adalah inti dari SEO, sedangkan tampilan itu intinya di page ya. Memang sebenarnya keterkaitan, tapi ada yang menjadi inti gitu. Artinya kalau untuk SEO kita ingin bagus, ingin masuk halaman pertama Google, ya kita sering-sering konsisten upload artikel, dan artikel itu tidak perlu memakai Elementor kalau saya, karena memakai Elementor itu lama membuat artikel. Elementor itu hanya digunakan untuk membuat pages aja, seperti ini ya kan. Nah, ini tadi artikel ya, ini artikel tampilannya sangat sederhana. Nah, tentunya seperti ini aja gitu. Karena kalau orang mau memesan jasa gitu kan, dia hanya butuh ada nggak nomor yang bisa dihubungi gitu. Ini sedikit portofolio saya, seperti itu kan. Bahkan ini saya pasangkan iklan, saya adsense kan, tidak ada pengaruhnya gitu, tetap banyak yang menghubungi saya, artinya orang nggak masalah. Misalkan kalau website profesional, website yang identitas gitu ya, identitas suatu perusahaan, yang nggak mungkin ada iklannya gitu kan. Tapi ini saya
nggak masalah karena saya belum sampai ke level itu, dan saya sudah mempersiapkan. Ada website saya satu lagi yang memang tidak ada iklannya, tidak ada, sebagai identitas usaha saya. Kalau ini sebagai website pemasaran aja gitu kan, seperti itu. Ini tampilan tanpa Elementor seperti ini saja, masih semuanya serba manual. Nah ketika pakai Elementor, contohnya seperti ini. Contohnya tadi di beranda, nah ini ada kayak gini-gininya ya kan. Terus ada bisa naruh gambar di desain seperti ini. Ada apa, button-buttonnya, simbol-simbolnya gitu kan, seperti itu. Ini aja masih termasuk yang apa namanya, nah seperti ini tampil. Ini aja masih termasuk yang sederhana seperti itu ya. Ini apa namanya, ini namanya bounce ya, kayak bergerak gitu kan tadi, seperti itu. Oke, coba kita langsung saja contohnya ya. Contohnya saya ingin membuat laman itu page ya. Kita lihat dulu laman-laman saya. Laman-laman saya rata-rata semuanya menggunakan Elementor. Ah, ini aja karena ini artikel, khusus artikel saya nggak menggunakan Elementor. Semuanya pakai Elementor karena agar tampilannya lebih bagus. Karena page itu yang selalu tampil statis di website kita, sedangkan artikel itu ya setiap kita posting dia terganti lagi oleh artikel yang baru, artikel lama diganti dengan artikel baru. Nah itu butuh kecepatan, jadi tidak perlu memakai Elementor gitu kan. Dan orang juga ketika membuka website kita memang diarahkannya oleh artikel gitu kan, saat dia mencari suatu jasa, produk atau referensi, biasanya dia akan digiring oleh artikel dulu supaya customer itu mengklik website kita yang ada di Google. Itu biasanya mengklik artikel dulu kalau yang websitenya disewakan ya kan. Ketika dia ngetik artikel, dia ingin tahu nih ini websitenya sebenarnya identitasnya gimana sih atau profilnya gimana. Nah baru dia masuk ke beranda ya kan, ke yang lain-lain. Nah disitulah page mulai bekerja. Artinya apa? Di situ page yang kita desain dengan Elementor supaya bagus gitu kan tampilannya. Dia membuka page gitu kan. Tapi kalau kalian mau posting artikel juga dengan Elementor nggak apa-apa, itu lebih bagus lagi gitu kan, tampilannya lebih bagus seperti itu. Tapi agak sedikit lama gitu ya. Contohnya saya akan buka satu halaman saya yang menggunakan Elementor. Misalkan contoh yang ini ya, page daftar harga plafon dan wallpaper, sunting. Oke, kalau kita sudah menggunakan Elementor, kita jangan sunting yang ini, tapi sunting dengan Elementor, karena kalau yang ini nanti nggak ada yang bisa disunting. Tampilannya hanya judulnya aja. Contohnya misalkan ya, kalau sudah diterapkan Elementor pada page kita atau artikel kita, suntingnya juga harus sunting dengan Elementor. Karena kalau sunting biasa nanti tampilannya seperti ini, hanya bisa judulnya aja yang disunting, yang diedit ya. Tuh sama aja nanti seperti itu. Nah ini contoh page saya atau halaman saya menggunakan Elementor. Oke teman-teman, jadi inilah contoh penyusunan layout dengan Elementor. Ada banyak item ataupun menu di sini untuk membuat layout di WordPress dengan Elementor ya. Seperti contohnya ini itu menggunakan title. Kalau kita lihat tadi contohnya tulisan ini menggunakan item atau menu title itu ini gitu ya. Ini untuk ini
Ini menggunakan teks biasa, dan pembagian ini juga nanti menggunakan intersection ini. Jadi nanti kalian bisa menyusun layout pada page ataupun pada artikel kalian dengan menggunakan Elementor ini. Ini sangat membantu ya, sangat membantu untuk menyusun layout sesuai keinginan kita gitu, seperti itu. Saya akan kasih sedikit menjelaskan sedikit tentang menu-menu yang ada di WordPress ini. Tadi ini title untuk tulisan besar, judul. Ini teks editor biasa. Dan ini adalah table ini. Table ini kita ambil dari TablePress, dari plugin TablePress, seperti itu. Ini biasa, ini memasukkan image biasa seperti ini. Nanti penyetingannya ada di penyetingan layoutnya ada. Terus button ini untuk menambahkan tombol di sini. Di sini saya nggak ada di layout saya yang ini nggak ada button, tapi di layout saya yang lain ada button. Dan nanti di setiap buttonnya sendiri bisa kita kasih simbol-simbol ya. Ini untuk menyematkan video. Contoh button ya, contoh button, atau kita ambil contoh dari yang atas dulu, intersection. Kita taruh intersection, kita tambahkan. Nah di sini untuk pembagian layout di sini bisa kita setting seperti itu ya. Nah nanti setiap kali kita mendrag menu-menu yang ada di sini, itu pasti ada otomatis akan keluar settingan seperti itu ya. Contoh settingannya seperti ini. Nah di setiap settingan sendiri nanti ada terbagi tiga lagi, ada layout, style, dan advanced, seperti itu. Misalkan di settingan layout, yaitu dia menyeting tentang ya layout itu sendiri gitu ya, berapa tingginya misalkan, berapa lebarnya gitu ya. Contohnya misalkan saya atur lebarnya. Nah ini kan saya atur nih, bisa kecil, bisa panjang, bisa pendek, bisa lebih lebar, seperti itu. Bentuknya mau apa? Nah ini full, tadi full, tingginya berapa gitu kan. Nah ini struktur bisa 50-50, bisa 3366 layoutnya gitu ya. Misalnya kita pakai 336 itu seperti ini nih ya, seperti saya ini nih. Nah seperti itu. Coba misalkan ini kita layoutnya kita pakai yang 33:66 kan, seperti ini ya, mirip seperti inilah 333. Nanti tinggal kita atur di layoutnya misalkan ya, seperti itu. Box sheet. Nah seperti itu, bisa kita atur lebarnya. Terus atau kebalikannya. Nah seperti itu. Kita beralih ke menu yang lain, image. Ya image itu hanya untuk meletakkan image ya, meletakkan gambar. Jadi banyak sekali nanti di pengaturannya yang bisa kalian kulik sendiri ya, tapi sebenarnya relatif mudah ya. Nanti bisa kalian kasih animasi di situ, gambarnya
bounce itu kayak goyang-goyang, atau supaya apa, eye catch, artinya apa, supaya orang itu ketika melihat website kita langsung tertuju ke situ karena goyangan itu kan ada ya istilahnya mungkin strategi juga gitu kan, strategi kita juga. Button ini untuk menaruh tombol, contoh ya, kita taruh button di sini. Nah ini klik here, bisa kita atur nanti. Kalau ini udah nggak ada apa namanya, nggak ada layoutnya, ya kita atur sendiri. Misalkan tipenya apa, mau sukses, warning, atau info gitu kan, seperti itu. Teksnya nanti kita tautkan dengan linknya, misalkan kita tautkan dengan link website kita yang lain gitu bisa, atau link WhatsApp gitu bisa. Alignment itu letaknya ya, apa mau di pinggir, tengah, misalkan di tengah. Ukurannya apa, mau extra small atau extra large gitu kan. Nah icon ini bisa kita taruh icon tadi seperti saya bilang, kita ke icon library aja. Di sini misalkan kita taruh icon WhatsApp ya, WhatsApp. Nah ya kan, insert. Nah kan udah ada icon WhatsAppnya seperti itu. Style sendiri itu lebih ke tampilannya, misalkan warnanya apakah berbayang atau enggak gitu kan, teksnya berbayang atau enggak, lebih apa namanya, lebih detail lagi di sini. Uppercase apakah huruf besar semua atau huruf kecil di sini ya, pokoknya di sini nanti kalian bisa kulik sendiri, dan itu mudah gitu ya, mudah, tidak sulit, relatif mudah itu. Icon position terus sebelah kanan seperti itu kan. Mau agak renggang juga bisa, kita renggangkan sedikit gitu, seperti itu. Backgroundnya nanti bisa kita rubah gitu ya, gantung. Nah advance itu biasanya nanti ada apanya, animasinya. Nah ini kalian, saya saran sih ini default aja ya, tapi kalau kalian mau apa namanya, mau di setting biar agak lebih bagus juga bisa gitu ya. Terus motion effectnya juga, misalkan sticky itu apakah dia itu ketika kita scroll ke bawah tetap menempel gitu kan, tetap tampil atau enggak gitu, aku ikut tenggelam atau, nah seperti ini. Kalau saya sticky-nya di atas, ketika saya scroll halamannya dia tetap ada gitu, tapi ketika sticky-nya button tetap di bawah. Taruh. Nah ketika di scroll ke atas dia akan seperti itu ya. Masih banyak lagi, saya rasa kalian nanti bisa klik sendiri. Ada juga tadi apa namanya, animasinya juga ada. Apakah dia misalkan mau ketika baru dibuka, apakah fade in itu muncul dari hilang ke ada gitu misalkan. Nah seperti itu. Atau bounce, misalkan bounce nah seperti bergetar gitu ya, seperti itu. Oke, coba kita yang lain lagi. Ada button, ada icon itu ya tadi, misalkan kalian mau tentang promosi, tentang apa, harga yang bisa dinego, nanti ada, kalian kasih aja icon di sini misalkan
sebelahnya negotiable, ikonnya apa, orang lagi apa, dua tangannya saling berjabat gitu ya, misalkan contoh. Nah, di sini saya menggunakan Elementor Pro. Karena apa? Karena di website yang ini memang sengaja saya menggunakan yang Pro. Tapi di website saya yang Amanah Baja itu saya tidak menggunakan yang Pro, tapi sudah cukup untuk apa namanya? Untuk membuat desain yang simple gitu kan, nggak perlu yang pakai Pro. Kalau Pro itu lebih banyak lagi nanti, seperti itu ya. Kalau nggak yang Pro, ini nggak akan hidup, nggak akan bisa kita gunain. Ada galerinya bisa apa namanya, diatur tata letaknya. Biasanya kan kalau yang nggak Pro, galeri ya misalkan sekedar satu foto doang atau paling banyak 2 foto gitu kan. Ada carousel itu bisa digeser gitu kan. Ada banyak sekali di sini apa namanya, menu jika kita memakai Elementor yang Pro. Tapi kalau misalkan kita nggak yang Pro, artinya bukan yang berbayar, biasanya sampai segini doang nih. Segini doang yang bisa kita gunain, sama di bawahnya ada lagi nanti. Nah, ini bisa juga kita gunakan. Ya, bisa kita gunakan hanya yang general dan basic seperti itu ya. Kalian bisa lah nanti kulik sendiri, dan menarik sekali. Untuk kalian yang mengutamakan apa, tampilan, bisa diraih insya Allah dengan apa namanya, memakai Elementor ini. Oke, untuk melihat contoh atau melihat preview ya, preview sebelum benar-benar kita update, kita launch, kita apa namanya, kita launching lah ya. Kita bisa melihat di sini di menu yang ini, preview changes. Coba kita lihat. Nah, tampilannya seperti apa sih kalau misalkan, nah ini kan tadi yang saya tambahkan tadi ya, ini baru saya tambahkan. Ini tampilannya seperti ini carousel, klik terus. Nah, ini masih simple, saya desainnya memang simple di sini sengaja seperti itu. Ini untuk melihat tampilan yang sudah kita desain tapi belum kita launch ya. Kalau kita sudah launch atau update ya, tinggal klik ini saja, update, seperti itu. Oke, saya rasa inilah apa namanya, sharing saya atau ulasan saya tentang Elementor. Sekali lagi, saya juga masih belajar. Sudah, yang penting kita ada aksi gitu kan, untuk benar-benar yang ingin berjualan gitu dengan website. Saya sudah membuktikan sendiri yang dengan cara yang tidak rumit lah bisa dibilang gitu ya, tapi bisa menghasilkan. Silakan untuk kalian yang mungkin udah expert atau ada mau sharing lagi gitu kan, sharing yang lain, bisa kalian tulis di komentar gitu ya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sharing ini bermanfaat. Untuk selanjutnya saya akan membahas atau sharing tentang plugin yang lainnya. Saya rasa sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.